Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada sesi keempat ini dalam topik bahasan problem-based learning, kita akan membicarakan tentang prinsip pembelajaran orang dewasa. Kita pahami mengapa kok pada tahap sarjana kalian sudah diberikan metode pembelajaran dengan menggunakan PBL. Salah satu alasannya adalah problem-based learning ini menggunakan prinsip-prinsip pendidikan yang modern. Yang kedua, kalian ini sudah lulus dari SMA. Jadi sudah dianggap bahwa kalian ini sudah memasuki orang dewasa. Sehingga proses pendidikannya pun harus disesuaikan dengan usia Anda. Jadi bukan lagi anak-anak yang selalu diberikan bimbingan secara intens, tetapi Anda sebagai orang dewasa mestinya sudah paham bagaimana proses pembelajaran yang harus Anda jalani itu nantinya. Prinsip pembelajaran orang dewasa, mestinya Anda akan termotivasi untuk selalu belajar, untuk selalu mencari apabila apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pelajari ini relevan dengan kondisi nyata atau lingkungan di sekitar Anda. Yang kedua, tentunya ilmu yang Anda miliki ini akan dibangun didasarkan atas pengalaman yang sudah Anda dapatkan sebelumnya atau prior knowledge yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Yang ketiga, Anda sebagai orang dewasa tentunya harus berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya pasif, Anda harus selalu mencari dan terus mencari, bahkan sampai Anda nanti sudah menjadi seorang dokter pun, proses belajar ini tidak boleh berhenti. Jadi karena ilmu itu selalu berkembang dan begitu cepatnya, kalau Anda nanti malas atau memang tidak mau untuk selalu menambah pengetahuan, hati-hati saja karena sekarang ini sudah banyak kasus-kasus yang selalu menjadi sorotan dari profesi yang lain. Yang keempat, orang dewasa tentu akan senang apabila mereka terlibat langsung di dalam proses pembelajaran itu. Jadi tidak hanya bersifat pasif menerima, tapi mereka akan terlibat di dalam proses tersebut. Yang kelima, apa yang mereka dapatkan ini harus dipacu atau dipicu oleh masalah yang ada di sekitar kita, masalah yang nanti akan Anda hadapi. Kemudian proses pembelajaran di sini juga didesain bagaimana seorang siswa itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang tua, tidak tergantung pada dosennya, tetapi mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari dan apa yang akan mereka dapatkan. Dan harapan mereka tentunya apa yang sudah mereka dapatkan ini nanti akan bisa digunakan ketika mereka praktek di lapangan. Kalau di sini tentunya ketika Anda menjadi seorang dokter. Prinsip pembelajaran selanjutnya yaitu di sini melibatkan siklus antara tindakan dan refleksi. Jadi setiap kita melakukan suatu tindakan atau perbuatan, tentunya kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan itu dan kita merefleksikan. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, jadi seperti itu. Kemudian ciri pembelajaran orang dewasa selanjutnya yaitu di sini ada dasar saling percaya dan menghormati, karena nanti Anda bekerja itu adalah sifatnya teamwork, tidak bekerja sendiri, tentunya harus ada saling percaya dan saling menghormati di antara masing-masing profesi. Elemen kunci dalam pembelajaran orang dewasa salah satunya adalah kemampuan untuk self-directed learning. Jadi Anda harus belajar mandiri. Jadi bukan belajar sendiri ya, tetapi belajar mandiri. Maksudnya apa? Maksudnya belajar mandiri di sini adalah Anda harus mampu menentukan kebutuhan belajarnya, harus mampu menentukan tujuan pembelajarannya. Kalau sudah tahu tujuannya, tahu kebutuhannya, tentunya Anda harus mampu juga menentukan atau mencari sumber belajar dari mana itu harus didapatkan. Dan kalau sudah didapatkan tentunya dipelajari, akhirnya ini juga Anda harus menentukan kira-kira untuk paham ini apa ya yang harus saya lakukan. Aktivitasnya harus seperti apa, model belajarnya harus seperti apa, itu semua tergantung pada diri Anda sendiri. Dan yang terakhir tentunya Anda harus mampu untuk mengevaluasi hasil belajar yang sudah Anda capai.
Jadi sifatnya adalah self-assessment. Jadi tidak hanya tergantung pada besok saya ujian, kapan saya ujian, tetapi dalam setiap saat, setiap akhir suatu pembelajaran Anda mampu untuk mengevaluasi diri sendiri. Pada saat ini orang mengatakan bahwa pembelajaran tradisional itu banyak dikritik ya, tetapi sebenarnya ya masing-masing metode itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kenapa kok metode pembelajaran tradisional ini ditinggalkan? Yang pertama, jadi banyak yang mengeluh bahwa kurikulum banyak yang gagal memenuhi kebutuhan ketika peserta didik ini sudah lulus. Jadi mereka tidak dapat mengintegrasikan ilmu yang sudah didapatkan, mungkin karena pada saat proses pembelajaran di tahap sarjana ini sangat terpisah secara strict ya, antara ilmu dasar, ilmu preklinik, ilmu klinis. Kemudian di sini pada ilmu model pembelajaran tradisional ini juga ada, tadi saya sebutkan, ada pemisahan yang sangat strict ya antara ilmu dasar dan ilmu klinis. Tetapi kalau pada pembelajaran PBL ini, ilmu-ilmu ini kita integrasikan satu sama lain, jadi saling mendukung. Kemudian metode pembelajaran tradisional juga banyak dikritik. Karena ini dianggap sudah tidak relevan ya. Jadi sudah tidak relevan karena apa? Karena salah satu alasannya adalah bagaimana menerapkan ilmu itu sulit ya. Jadi tidak seperti sekarang misalnya ini sudah diintegrasikan, jadi mereka juga sudah dipaparkan dengan kasus-kasus yang dekat dengan mereka, sehingga ini ketika mereka di lapangan itu kalau dia ketemu dengan case seperti itu, dia sudah langsung teringat dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa mengapa kita memilih PBL, karena memang ini dirasakan bahwa pembelajaran ini sesuai bagi orang dewasa, karena ini sifatnya adalah student center dan ini dianggap sebagai pembelajaran modern. Salah satu keuntungan pembelajaran PBL jika dibandingkan tradisional adalah ini sangat relevan ketika mahasiswa itu praktek sudah di lapangan. Dan juga kemampuan retensi ilmunya dan untuk penerapannya ini lebih mudah sehingga mereka dapat mengingat ilmunya tersebut. Jadi ini bisa lebih deep ya dalam penguasaannya. Jadi ini ketika kita melakukan pembelajaran PBL, sudah kita ulang-ulang terus bahwa ini kita menggunakan sistem BASE, dan sistem BASE ini sifatnya adalah integrasi antara ilmu basic sampai nanti ke ilmu klinis. Ini salah satu contoh, mungkin yang pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan. Salah satu contoh juga tentang kasus demam. Di sini salah satu contoh tentang kardiovaskuler sistem. Jadi ketika kita bicara tentang kardiovaskuler sistem, di sini nanti kita bicara tidak hanya di klinisnya saja, tetapi kita mulai dari struktur dan fungsi tubuh, bagaimana gambaran klinisnya, bagaimana kita mendiagnosisnya, bagaimana kita memberikan tata laksana atau manajemen, dan selain itu juga bagaimana kita mengusulkan untuk pemeriksaan penunjang yang sesuai untuk diagnosis pada kasus tersebut. Ya, jadi pada pembelajaran PBL ini harapannya mahasiswa harus belajar secara kontekstual dan juga konseptual, jadi tidak hanya memorizing atau mengingat, sehingga nanti harapannya dengan belajar kontekstual dan konseptual ini mahasiswa akan dapat meretensi pengetahuannya ini dengan baik. Demikian materi pada pertemuan kali ini tentang prinsip pembelajaran orang dewasa yang kita anggap Anda juga sudah orang dewasa. Semoga ini nanti bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.